Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Eran Yepsilian, PM35 dari Fakultas Kedokteran Universitas Bandung. Di sini saya akan presentasikan hasil dari scoping review saya yang berjudul Hubungan menonton televisi dengan kejadian status gizi lebih pada wanita usia reproduktif. Status gizi lebih termasuk overweight dan obesitas merupakan akumulasi lemak secara berlebihan atau tidak normal dalam tubuh yang dapat mengganggu kesehatan. Menonton televisi termasuk aktivitas screen time, yaitu waktu yang digunakan seorang untuk mengakses perangkat elektronik seperti menonton televisi, video game, menggunakan telepon genggam, dan komputer. Screen time yang berlebihan berhubungan dengan penambahan berat badan dan peningkatan risiko obesitas. Masalah obesitas sering terjadi pada wanita usia reproduktif, yaitu wanita yang berusia 15-49 tahun dan berpotensi mempunyai keturunan. Pada wanita, aktivitas fisik yang menurun ini mempengaruhi kesehatan. Jika aktivitas fisik menurun, tetapi asupan makanan itu meningkat, dapat menyebabkan penimbunan lemak sehingga terjadi obesitas. Di dunia, dalam 2 dekade terakhir ini, obesitas meningkat. Pada tahun 2030, diperkirakan sekitar 2,16 miliar orang dewasa mengalami overweight dan 1,12 miliar akan menjadi obesitas. Di Indonesia, berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 menurut provinsi, yaitu wanita usia lebih dari 18 tahun ini mengalami overweight sekitar 13,6% dan obesitas 21,8%. Dan di daerah perkotaan, overweight dan obesitas itu lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara menonton televisi dan kejadian status gizi lebih pada wanita usia reproduktif. Manfaat penelitiannya yaitu ada akademik untuk memberikan informasi tentang hubungan antara menonton televisi dan kejadian status gizi lebih pada wanita usia reproduktif, menambah pengetahuan para akademisi, dan sebagai bahan referensi penelitian berikutnya. Manfaat praktisnya yaitu memberi informasi bagi wanita usia reproduktif bahwa terdapat hubungan antara frekuensi menonton televisi dengan kejadian status gizi lebih untuk mengurangi menonton televisi khususnya pada wanita usia reproduktif. Jenis penelitian ini adalah scoping review, yaitu sintesis dari studi literatur yang komprehensif dan sistematik dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi tulisan ilmiah tentang hubungan menonton televisi dengan kejadian status gizi lebih pada wanita usia reproduktif. Populasinya, jurnal internasional yang berkaitan dengan judul dan sampelnya terdapat 8 artikel dari jurnal internasional yang berkaitan dengan judul yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusinya, artikel penelitian yang diterbitkan atau publish pada jurnal internasional yang berkaitan dengan paparan screen time dengan kejadian status gizi lebih, dan database yang digunakan PubMed, Science Direct, Springer Link, dan Google Scholar dengan kata kunci pada PubMed yaitu Screen Time Mass and Overnutrition Mass, sedangkan Screen Time and Overnutrition pada database lainnya. Artikel penelitian yang digunakan dipublikasikan dalam rentang waktu 10 tahun, yaitu tahun 2010 sampai 2020, dan dapat diakses secara penuh atau full text menggunakan bahasa Inggris. Kriteria eksklusinya, ketidaksesuaian antara judul artikel dan abstrak berdasar Atlantikos, kemudian artikel lengkap tidak dapat diakses, hasil penelitian yang berasal dari disertasi, tesis, web, laporan penelitian, atau grey literatur. Hasil pencariannya ini pada diagram Prisma itu artikel yang eligible itu terdapat 8, yaitu dari PubMed 6, Science Direct tidak ada, Springer Link 1, dan Google Scholar 1. Hasil dan pembahasannya yaitu dari 8 artikel ini menunjukkan 5 artikel yang menonton televisi paling sedikit sekali seminggu ini menyebabkan overweight dan obesitas sesuai dengan penelitian. Salah satu dari 5 artikel tersebut yaitu pada penelitian Gupta RD dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang membandingkan dengan wanita yang tidak menonton televisi sama sekali. Dan 2 artikel yang menunjukkan menonton televisi kadang-kadang dan setiap hari menyebabkan obesitas sesuai dengan salah satu dari 2 artikel tersebut yaitu pada penelitian Poterico JA dan kawan-kawan pada tahun 2012 yang membandingkan dengan wanita yang tidak menonton televisi. Kemudian satu artikel menunjukkan menonton televisi lebih dari sama dengan 35 jam per minggu ini menyebabkan lingkar pinggang dan IMT lebih besar serta obesitas perut dibandingkan dengan kategori rendah yaitu kurang dari 14 jam per minggu. Dan hal ini itu sesuai dengan penelitian Wang Ye dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang membandingkan kategori sedang dengan kategori rendah, kemudian kategori tinggi dibandingkan dengan kategori rendah. Pada penelitian yang dilakukan di Myanmar, yaitu menonton televisi di daerah perkotaan itu lebih cenderung melakukan sedentary behavior atau perilaku menetap yang menyebabkan overweight dan obesitas. Hal lain yang berkontribusi juga yaitu pada penelitian yang dilakukan di Nepal ini, menonton televisi menggantikan waktu yang digunakan untuk melakukan aktivitas fisik. Selain itu, iklan makanan berkalori tinggi dan tidak sehat mempengaruhi mereka yang menonton televisi lebih lama. Pada penelitian yang dilakukan di Peru ini, kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol tinggi, gula, dan makanan olahan sambil menonton televisi ini, serta efek dari
iklan makanan di televisi yang mempengaruhi pola konsumsi makanan berkalori tinggi itu dapat meningkatkan berat badan. Dan penelitian yang dilakukan di negeri ya, overweight dan obesitas ini disebabkan oleh paparan iklan makanan berkalori tinggi yang ditayangkan di televisi, yang menyebabkan pola konsumsi makanan pada seseorang dan sedentary behavior atau perilaku menetap yang lebih lama, sehingga mengurangi aktivitas fisik dan menyebabkan ketidakseimbangan asupan dan pengeluaran energi. Simpulan pada penelitian ini adalah terdapat hubungan antara menonton televisi dan kejadian kasus gizi lebih pada wanita usia reproduktif. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekian dari presentasi hasil shopping review saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.